Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya mengkaji kitab Risalah Ad-Ghassiyah, di mana hal itu terkait dengan jebakan-jebakan ujian dari Allah yang mungkin jarang disadari oleh kebanyakan orang, bahwa di dalam maksiat ada peluang ketaatan dan di dalam ketaatan ada peluang berbuat maksiat. Hal ini tersemat di kitab Risalah Ad-Ghassiyah, di mana Allah Ta'ala berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub, "Wahai penolong agung." Wahai penolong agung adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sultanul Aulia. "Tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Wahai penolong agung, bila seorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan. Wahai penolong agung, merasa kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan." Banyak orang yang taat secara lahiriahnya saja, tetapi hatinya mengandung kemaksiatan. Seperti apa itu? Ketika orang berbuat taat secara lahiriah, seringkali orang itu dalam keadaan masih terkotori dengan titik-titik hitam dosa. Kolbunya tertutupi titik-titik hitam dosa, sehingga amalan lahiriah yang dilakukannya dalam keadaan kolbunya sakit, kolbunya rusak. Maka ini yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, bahwa ketika kolbu itu rusak, maka niscaya seluruh anggota badannya rusak. Maknanya, apabila hati seorang itu tertutup dengan titik-titik hitam dosa, sehingga dengan keadaan itu amalannya itu pasti mengandung kesalahan, mengandung perbuatan fasik, mengandung perbuatan dosa. Nah, ini yang Allah katakan kepada Sultanul Aulia sebagai pengajaran bahwa tidak ada ahli taat itu yang dekat dariku. Tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Maknanya taat secara lahiriahnya saja, tapi hatinya kotor. Akhirnya orang yang seperti itu, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Muslim, bahwa ada orang berbuat sedekah, dermawan, masuk neraka. Orang alim yang mengerti ilmu agama masuk neraka. Orang yang berjihad di jalan Allah masuk neraka. Orang yang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran juga masuk neraka. Karena apa? Karena disertai dengan keadaannya hatinya kotor dengan titik-titik hitam dosa, sehingga ibadah dia tidak lillahi ta'ala, tidak murni ketaatannya kepada Allah, melainkan tujuannya ingin dipuji manusia. Akhirnya Allah menolak amalan tersebut. Karena apa? Amalan yang dilakukan kita semua adalah ciptaan dari Allah. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa amal kita itu sudah Allah tetapkan ketika usia kita masih berupa janin, usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Allah tetapkan 4 perkara: rezeki, ajalnya, amalnya, lalu masa bahagia dan masa celakanya. Amal kita sudah diciptakan. Amalnya mana? Itu tadi, peluang berbuat baik yaitu taat, dan peluang berbuat fasik, berbuat dosa. Maka ketika orang itu diuji dengan perintah dan larangan, tetapi hatinya dalam keadaan kotor,
maka di dalam ketaatannya pun mengandung maksiat. Nah ini jangan sampai orang itu terjerumus kepada hal seperti ini. Allah sudah peringatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Najm ayat 32. Maka janganlah kamu merasa dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan, jangan kalian puji diri kalian atau membanggakan diri, ujub, dan bersyukur pada diri kalian serta menyanjung-nyanjung amalan kalian. Nah, ini orang yang tidak tahu diri karena apa? Tidak mengetahui ilmu syariat bahwa amalan kita diciptakan oleh Allah. Ya, karena Allah yang mengilhamkan sifat takwa kita. Ya, amalan itu ciptaan Allah sebelum kita lahir. Maka agar selamat ketika bertakwa secara lahir, hati kita juga harus taat. Bertakwa juga. Seperti apa hati yang taat? Bersyukur, bukan malah membanggakan diri. Sedangkan ketika orang yang maksiat, itu tidak ada yang jauh dari Allah, melainkan mereka semua dekat. Kenapa bisa begitu? Karena ketika orang itu bermaksiat, secara lahiriahnya, hatinya itu merasa ada kekurangan dan penyesalan. Nah, makanya Allah mengatakan di dalam kitab Risalah Ghossiyah tersebut, ya, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya. Maksudnya ketika orang itu merasa kurang karena dia maksiat, merasa tidak soleh, ya, karena dosa-dosanya, itu merupakan sumber cahaya. Allah akan memberikan rahmatnya nanti sesuai waktu yang Allah tetapkan dengan kebijaksanaannya. Ya. Agar apa? Ahli maksiat tersebut tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rahmat Allah itu lebih didahulukan daripada kemurkaannya. Jadi sumber cahaya itu adalah peluang mendapatkan rahmat atau pertolongan dari Allah. Dan sedangkan orang yang mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Maknanya orang yang mengagungkan, membanggakan diri karena amalnya lebih baik daripada orang lain, merasa lebih soleh daripada orang lain, itu sumber kegelapan. Artinya itu menjadi peluang bagi setan akan menguasainya. Karena apa? Allah tidak suka kepada orang yang membanggakan diri. Akhirnya Allah mengizinkan setan-setan, ya, menguasai mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, ya, Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka dikirimkannya setan menjadi teman karibnya dan menyesatkannya. Itu orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbuat maksiat, ibadahnya adalah kita tetap tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita masih ada peluang untuk Allah tolong. Karena rahmat Allah itu sangat besar peluangnya bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 87, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dan Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim nomor 5125. Jadi hati-hati. Ketika kita maksiat, peluang ketaatannya adalah kita menyesali, istighfar, bertaubat. Insya Allah Allah mengampuni selain dosa-dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dan ketika taat, hati-hati, ada peluang maksiat di situ. Apa? Jangan sampai ujub, jangan sampai dibuat riya, dibuat pamer. Jangan merasa lebih baik dengan amalan itu, melainkan bersyukur atas ketaatan yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, itulah materi yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.